Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan saja Kiai Haji Imaduddin Usman menulis jurnal dengan judul Membongkar Skandal Ilmiah, Genealogi dan Sejarah Ba'alwi. Dimuat dalam websitenya Nahdlatul Ulum. Hal yang menarik dari tulisan ini minimal ada 3. Yang pertama adalah tentang kebohongan isi kitab yang ditulis oleh Habib Sakron yang mencantolkan klannya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ajaran sesat Utsman bin Yahya yang dijadikan antek Belanda. Yang ketiga, sejarah kejahatan klan Ba'alawi di Nusantara. Hal yang jarang dikupas oleh kita dalam pembahasan klan Ba'alawi adalah realita perilaku politik klan Ba'alawi pasca kemerdekaan, di mana DN Aidit adalah ketua PKI dan banyak sekali para kabaib klan Ba'alawi yang terlibat pemberontakan G30 SPKI. Ini salah satu alinea yang ada di jurnal ilmiahnya Kiai Imad. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, keluarga Ba'alwi banyak yang aktif dalam perpolitikan Indonesia, di antaranya DN Aidit yang menjadi ketua Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI. Pengakuan bahwa Aidit adalah marga Ba'alwi diungkapkan oleh anak Aidit, Ilham Aidit. Aidit kemudian dihukum mati di Boyolali pada tanggal 23 November 1965 karena pengkhianatan kepada negara Indonesia. Selain Aidit, marga Ba'alwi yang menjadi anggota PKI juga adalah Ahmad Sofyan Barokbah. Ia dieksekusi mati pada 19 Januari 1974 setelah diburu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama bertahun-tahun di Rimba, Kalimantan. Seorang marga Ba'alwi di Kalimantan Timur, Fahrul Barokbah, anggota PKI yang ditangkap pasca meletusnya peristiwa 1965. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lalu kita akan mempercayai dengan apa terhadap klan Ba'alawi? Klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak terbukti, baik ditinjau dari ilmu nasab, dari ilmu sejarah, dan dari DNA serta tradisi kesenian yang mereka miliki, tidak menunjukkan dia sebagai seorang Arab, tapi lebih cenderung kepada karakteristik Yahudi. Dan pasca reformasi, bagaimana Rizik Syihab mengejawantahkan dirinya seolah-olah orang yang paling hebat, mengangkat dirinya sebagai imam FPI, membuat doktrin-doktrin, menciptakan mukibin-mukibin yang taklid buta, dan banyak kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan di Indonesia, baik dengan sweeping-sweeping yang melakukan kekerasan kepada pribumi, melaksanakan demo-demo yang mendelegitimasi keberadaan lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, bahkan berani menghina kepada simbol-simbol negara seperti kepada presiden. Semenjak Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi selalu dicaci maki oleh
Habib Rizik Syihab beserta gengnya. Dan alhamdulillah Jokowi telah membubarkan FPI. Namun demikian, bahwa kegiatan mereka masih saja melakukan konsolidasi, masih mengeluarkan narasi-narasi yang kasar, membuat pembelokan-pembelokan sejarah, baik terhadap berdirinya Nusantara. Para kabaib juga membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan sejarah leluhur-leluhur Nusantara dengan membuat makam-makam palsu dan memba'alawikan Wali Songo, memba'alawikan Trah Keraton Yogyakarta, seperti apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, merubah nasab Mbah Malik dibin Yahyakan, yang padahal itu adalah Trah Sunan Hamengkubuwono III. Silahkan para kabaib bertaubat, meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan umat Islam. Tinggalkan ajaran rasis kalian, karena kita sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Atau jangan anggap enteng, para pribumi juga memiliki sikap yang sangat tegas, yang jauh dari prediksi apa yang ada di otak kalian, bahwa kita memiliki tradisi yang sangat sopan dan sebagai orang yang pemaaf, tapi kita bukan orang lemah yang bisa dihinakan terus-menerus. Jadi bertaubatlah, atau Anda akan menerima akibat dari hal yang tidak kalian duga sama sekali. Bersiaplah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.